tahap registrasi di portal SSCA ASN Dikdin ini? Jadi untuk registrasi di portal SSCA ASN Dikdin ini, yang pertama adalah teman-teman mengakses portal di alamat dikdin.bkn.go.id gitu. Jadi di situ teman-teman membuat akun SSCA ASN dengan menggunakan NIK dan juga nomor KK. Gitu. Nah, kemudian setelah isian KK dan NIK, teman-teman akan mengunggah pas foto. Nah, ini adalah step yang cukup rawan gitu. Iya, benar banget. Teman-teman harus hati-hati di sini karena untuk pas foto yang diunggah ini disesuaikan dengan ketentuan dari sekolah dinas yang dipilih. Iya, jadi misalnya kalau pada saat ini kita fokusnya untuk membahas PKN-STAN, berarti sesuai dengan ketentuan dari PKN-STAN ya. Jadi seperti tadi latar belakangnya merah, pakai kemeja polos warna putih, yang berhijab juga hijabnya warna putih polos, seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah unggah foto, melengkapi isian lainnya. Jadi di sini ada identitas diri, ada identitas orang tua, ada alamat domisili dan lain sebagainya. Itu dilengkapi semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengecek kebenaran data gitu. Jadi ini dicek kembali apakah sudah lengkap, apakah sudah benar, apakah ada yang typo, apakah ada yang ketukar-tukar, datanya itu dipastikan di sini. Baru setelah itu teman-teman akan mencetak kartu informasi akun. Oke. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini teman-teman diminta untuk login kembali setelah melakukan pendaftaran, kemudian login kembali di SSCA ASN Dikdin ini dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan gitu ya Kak Nina. Kemudian setelah login tadi, teman-teman akan diminta untuk mengunggah swafoto atau selfie gitu. Jadi kalau di ketentuannya dari Dikdin itu selfie-nya itu memegang kartu informasi akun dan juga KTP. Oke, gitu. nah ini juga paling banyak ditanya dan mungkin bisa dijelaskan gimana. Tadi kan ada kalau misalnya persyaratan untuk masuk ke SPMB PKN-STAN ini kan ada yang di bawah 17 tahun. Iya. Gitu, tadi 14 tahun, 15 tahun, nah itu. Dan sedangkan mereka sendiri itu belum mempunyai KTP. Nah itu solusinya untuk swafoto dengan kartu identitas itu gimana Kak? Berarti nanti KTP-nya itu diganti dengan kartu keluarga dengan kakak gitu. Jadi teman-teman kalau yang memang belum punya KTP, nanti yang difoto adalah ketika teman-teman memegang KTP dan juga kartu informasi akun gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih stepnya apa Kak? Setelah itu, setelah swafoto. Kemudian mengunggah dokumen yang gitu ini, ya. Yang setelah swafoto kan ada step untuk memilih sekolah kedinasannya. Ya. Jadi setelah swafoto tadi, kemudian teman-teman akan memilih sekolah kedinasan gitu. Dalam hal ini adalah PKN-STAN gitu. Nah, terus pada saat setelah memilih PKN-STAN, teman-teman juga akan memilih 3 jalur yang disediakan tadi. Yang tadi? Ada jalur reguler, afirmasi kewilayahan dan juga pembibitan gitu. Kemudian teman-teman juga akan melengkapi biodata yang diminta, isian biodata. Nah, ini ada juga isian nomor UTBK SNBT. Nah, ini tadi, ini kan kolom untuk mengisinya ada ya kan tersedia. Ada, tersedia. Sedangkan tadi kalau untuk pembibitan mereka tidak punya nomor UTBK atau SNBT. Nah, itu solusinya gimana ya Kak? Jadi nanti untuk teman-teman yang memilih jalur pembibitan, ketika di kolom UTBK SNBT teman-teman diisi angka 0 gitu. Karena kan memang tidak punya nomor UTBK gitu ya. Diisinya angka 0 saja. Oke, ini bagi yang nonton mungkin bisa diingat ya kalau misalnya yang untuk jalur pembibitan berarti ketika tidak punya nomor UTBK berarti ngisinya 0 gitu ya. Diisi angka 0 saja. Kemudian juga nanti ada isian NISN, nomor induk siswa nasional, ada isian NPSN, nomor pokok sekolah nasional, dan isian lainnya itu silakan dilengkapi. Nah, termasuk nih Kak, ada isian yang ini tadi, nilai rata-rata rapot. Nah, benar banget. Tadi udah jelaskan ya gimana. Tadi juga ini pertanyaan ya sebenarnya. Iya, pertanyaan. Jadi memang menghitung nilai rata-rata rapotnya itu dilakukan secara mandiri gitu. Jadi teman-teman yang menghitung sendiri berdasarkan itu tadi semester 1 sampai semester 5 di komponen pengetahuan. Ya, benar banget. Oke, kemudian selanjutnya mengunggah dokumen. Jadi setelah dokumen-dokumen tadi yang telah disiapkan, kemudian kita masuk ke tahapan mengunggah dokumen. Nah, apa aja? Ya itu tadi udah dijelaskan juga ya. Pertama ada pas foto dengan ketentuan yang tadi sudah dijelaskan. Kalau untuk sekolah kedinasan yang dipilih, tergantung sekolah kedinasan yang dipilih ya. Nah, dalam hal ini PKN-STAN tadi dijelaskan juga. Kemudian KTP atau kartu keluarga atau surat keterangan. Kemudian kartu peserta UTBK SNBT, di mana di sini juga pengecualian untuk jalur
jalur pendidikan. Pembibitan. Pembibitan ya, maaf, ini pembibitan di mana harusnya yang diunggah itu apakah ini nih? Jadi kalau jalur pembibitan kan tidak ikut UTBK ya. Jadi bener banget. teman-teman yang jalur pembibitan ini silakan mengunggah file kosong gitu. Jadi teman-teman boleh bikin PDF halaman kosong aja. Nah, itu yang file yang diunggah gitu di bagian ini gitu. Nah, ini jangan lupa lagi teman-teman, karena udah di remind sama kalian sampai 2 kali gitu. Kalau yang diunggah itu untuk yang pembibitan itu file kosong aja ya, file kosong aja. Kemudian selanjutnya itu rapor SMA semester 1 sampai dengan 5. Ini juga seperti yang tadi dijelaskan, hanya untuk calon lulusan tahun 2023 dan ijazah untuk lulusan tahun 2021 dan 2022. Kemudian kartu keluarga dan juga dokumen tambahan untuk jalur afirmasi kewilayahan dan pembibitan. Nah, ini di-upload atau diunggah dalam satu file gitu kan ya. Nah, untuk dokumen tambahannya apa saja bisa teman-teman simak di pengumuman gitu, karena memang ada beberapa, cukup banyak dan cukup rinci gitu. Jadi teman-teman silakan diperhatikan dengan baik, disiapkan juga semuanya untuk mempersiapkan di proses pengunggahan dokumen ini gitu, supaya nggak bingung gitu, juga bingung nyari-nyari. Kemudian selanjutnya apa nih Kak ini setelah kita melakukan unggah data? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian ada kita melakukan review atas resume gitu. Jadi di situ di tahap itu teman-teman mengecek lagi, memastikan lagi bahwa identitasnya sudah terisi dengan benar, dengan lengkap. Unggahannya juga udah benar ya, apa yang diunggah. Iya, gitu dokumen-dokumennya juga sudah lengkap, sudah benar gitu. Baru kemudian akan mencetak kartu pendaftaran. Iya, ini jangan lupa untuk mencetak kartu pendaftaran gitu kan ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah cetak kartu pendaftaran ini, berarti sudah mengakhiri proses pendaftaran di SSC ASN Dikdin gitu. Dan akan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pendaftaran di portal SPMB PKN STAN.